Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran bahasa Arab pada mata kuliah Strategia. Nama saya Johar Muharram Al-Ghifari. Saya dari kelompok 3 pada Maharah Tarkib. Langsung saja, strategi pembelajaran pada Maharah Tarkib. Jadi kita harus tahu dulu tarkib itu apa. Jadi tarkib itu yaitu huwa al-qawaidul lati tahkumu istikhdam al-lughat al-arabiyyah wallati tastaqdimu al-wasilah li fahmi jumlah. Yang secara umum, yang sudah seperti kita tahu, tarkib itu segala yang berhubungan dengan ilmu nahwu dan sharaf. Langsung saja untuk strategi pembelajaran tarkib. Pertama-tama kita harus tahu salah satu masalah yang ada di pembelajaran tarkib. Dari yang sudah saya tanyakan, dari hasil observasi saya di salah satu MTSN di Banjarmasin pada kelas 8 itu kebanyakan ini adalah salah satu, ada beberapa masalah lah dari pembelajaran tarkib. Yang pertama, aksarul lab la yafham jumlatul ismiyah wa jumlatul fi'liyah. Jadi kebanyakan dari murid-murid itu tidak bisa memahami, belum bisa lah sebetulnya, kurang memahami tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah tadi. Lalu alasannya kenapa jadi tidak memahami jumlah ismiyah dan fi'liyah tadi? Karena salah satunya pun mereka tidak memahami apa itu nakirah, apa itu ma'rifat. Jadi nakirah ma'rifah pun mereka juga tidak memahami. Itu yang ada di pelajaran kelas 8, di tarkib kelas 8 ya. Jadi mereka tidak memahami itu tadi. Selanjutnya aku tanyakan apa penyebabnya tadi? Apa penyebabnya jadi kada memahami itu? Salah satunya penyebabnya ini. Jadi kebanyakan murid-murid itu merasa kesulitan dan takut. Kesulitan dan takutnya itu pada pembelajaran tarkib ini merasa seperti menemui pembelajaran matematika aja karena terlalu banyak rumus. Dan salah satunya karena gurunya itu biasanya terlalu dominan dan tegang saat pembelajaran tarkib. Tarkib itu kan salah satu yang penuh dengan rumus tuh, tapi gurunya itu terlalu tegang katanya. Jadi itu salah satu penyebabnya mereka banyak yang tidak paham. Selanjutnya, kalau dari saya ada solusi untuk pembelajaran tarkib ini dengan metode, dengan strategi tim kuis. Bagaimana tim kuis tersebut? Jadi tim kuis itu kita lebih ke menerangkan kepada siswa, lalu siswa yang saling tanya jawab supaya mereka itu tidak mendengarkan saja, supaya tidak bosan. Jadi merasa berpartisipasi sangat dalam pembelajaran tuh, supaya lebih merasa ada kesenangan sendiri dalam belajar gitu. Bagaimana caranya? Yang pertama, guru memilih topik yang bisa dijadikan 3 materi gitu. Jadi pertama tuh misalnya tentang ma'rifah nakirah tadi. Ma'rifah nakirah tadi kan bisa tuh dibuat soal-soal, misalnya dari muridnya bisa menuliskan kata-kata yang ini apakah ditebak nanti grup yang lain ma'rifah. Itu kan bisa dibagi kepada 3 kelompok tuh. Jadi sudah cocok. Selanjutnya guru itu membagi kepada 3 kelompok besar. Jadi satu kelompok itu bisa terdiri 4 atau 5 orang gitu. Jadi sesuaikan aja dengan
siswanya di kelas lalu dibagi kepada 3. Nah, selanjutnya guru menjelaskan skenario pembelajaran. Jadi kita jelaskan kepada siswanya. Jadi semua siswa itu pertama harus tiap kelompok menyiapkan kalimat-kalimat yang dibuat pertanyaan. Nah, itu mereka cari di buku. Nah, dan juga bagi kelompoknya itu kalau bisa dibagi yang rata gitu. Nah, jangan misalnya tak kelompok yang kan murid-murid itu berbeda-beda, ada yang pintarnya pintar banar gitu, ada yang sedangnya aja. Nah, itu dibagi-bagi. Nah, selanjutnya setelah guru menjelaskan skenario-nya tadi, lalu guru dulu yang menjelaskan pembelajaran tentang tarkib nih, tapi jangan terlalu lama, misalnya kayak tentang nakirah makrifah atau tentang jumlah ismiyah, jumlah pilih ini. Jadi guru dulu yang menjelaskan sebentar. Nah, kalau sudah, lalu untuk latihannya itu kita serahkan kepada siswa. Nah, jadi pertama-tama kita suruh kepada kan ada 3 grup nih. Jadi grup A dulu. Nah, jadi si grup A ini menuliskan kalimat, misalnya at-talibu nasyitun. Nah, seperti itu misalnya. Lalu diserahkan tadi kuisnya itu ke kelompok B. Jadi A ke B. Nah, yang B itu bisa atau tidak menjawab. Nah, itu diberi waktu. Misalnya waktunya 5 detik, itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, di situ dia berpikir dalam misalnya 5 atau 10 detik. Dihitung sampai 10. Kalau tidak bisa menjawab, maka akan diserahkan ke kelompok yang C. Nah, kalau yang C bisa menjawab, maka kelompok C yang dapat nilai 100. Nah, lanjut lagi seperti itu. Kalau B yang bisa jawab, B yang dapat nilai 100. Nah, kalau sudah, selanjutnya ulang lagi ke kelompok B. Nah, B itu menyerahkan ke C pertanyaannya. Misalnya dia membuat jumlah piliyah. Nah, dia tanyakan ke kelompok C, apakah kelompok C bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa, kelompok A yang menjawab. Nah, kalau kelompok A bisa menjawab, kelompok A yang dapat nilai 100. Nah, dari situ bisa dibuat sampai 2 atau 3 kali putaran. Nah, lalu setelah selesai, maka dihitung nilai per kelompok berapa. Nah, itu kan siapa yang dapat kelompok nilai tertinggi, maka misalnya kita beri hadiah, misalnya hadiahnya tepuk tangan aja gin, atau apresiasi seperti itu misalnya, asal ada. Nah, tapi bagi kelompok yang nilainya paling rendah, misalnya dapat hukumannya menyanyi dengan bahasa Arab, tentang kosakata bahasa Arab di depan. Nah, jadi kan, tapi sebelum memulai strategi tersebut, kita harus menjelaskan terlebih dulu di awal. Jadi siswa itu akan lebih semangat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.